Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nofrian Syaputra dari Jarkom 2026. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan topologi OSPF dan juga EISGRP gitu. Dan untuk prakteknya kita akan coba di paket Cisco paket tracer ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke paket Cisco paket tracer. Sini kita mulai konfigurasi untuk topologi OSGF-nya ya. Sini dengan menambahkan IP pada port GI 0/0, menambahkan IP 10.10 10.1 dengan subnet mask 255 255 252. Kita X, terus kita tambahkan lagi seperti yang di atas untuk IP-nya di sini. Interface 3 Ethernet 0/1 ya. Karena IP-nya di sini dengan 1111.1. Subnet emasnya sama. Kemudian kita no show. Itu kita exit seperti yang sebelumnya. Oke, setelah itu kita tambahkan pada router kanan ya. Di sini ada 4 router ya, di sini ada dan konfigurasian OSPF ini. Jadi kita harus menambahkan satu-satu untuk ID-nya ya. Dan untuk dua di atas itu kita inputkan ID yang atas sebelah kiri. Untuk router sebelah kanan kita inputkan IP router sebelah atas kiri, dan router kanan bawah. Juga sebaliknya, yang router atas kiri itu kita menginputkan IP router kanan atas dan juga IP router kiri bawah gitu. Dan kalau untuk yang di bawahnya kita hanya perlu menginputkan satu IP saja. Masukkan ya interface-nya GI 0/0, bahkan IP-nya. Caranya hampir sama ya dengan yang tadi, cuman kita hanya perlu menginputkan IP yang berbeda saja. Sini tadi 10.1 dan 11.1. Sekarang kita masukkan IP yang berbeda biar nanti di pas akhir untuk kita ping atau kita kirim data dia bisa
nyambung satu sama lain. Nah di sini kita tambahkan ya untuk IP-nya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita hanya perlu menambahkan satu IP di sini. IP triple 11.2. Setelah itu X sudah selesai. Kita simpan dulu, atau kita mau lihat dulu IP yang kita inputkan. Caranya sama ya, hampir sama kayak tadi. Dan sekarang kita tambahkan ya untuk routing OSPF nya. Di sini kita tulis router, kita tulis OSPF tik 1. Ini gunanya untuk mengumpulkan gitu, untuk menjadi username, jadi apa ya, untuk dimasukkan ke dalam jadi satu gitu, menyatukan beberapa IP. Oke, itulah. Kita lihat dulu router IP yang sudah kita inputkan pada router yang pertama tadi, yang kanan atas kiri atas, router kiri atas. Setelah itu kita buat dengan net triple 10.0.0.0.03 sebagai wildcardnya ya sini ya. Terus areanya 0. Kenapa areanya 0? Karena di dalam topologi ini ada tiga area ya. Area 0 itu terletak pada area atas, jadi area router 1 dan 2 tadi di atas, yaitu yang router kiri atas dan juga router kanan atas. Dan untuk area 2 terletak pada kiri, yaitu pada router kiri atas dan kiri bawah. Yang area ketiga terletak pada area 2 ya, maksudnya di sini itu terletak pada kanan, sebelah kanan. Inputkan satu-satu seperti yang tadi. Caranya sama seperti yang tadi. Router OSPF 1, kita lihat IP-nya biar kita nggak lupa ya. Kita lihat dulu IP yang sudah kita input. Terus kita buat net dengan memasukkan IP yang di atas.
kita ini kan ya, kita masukkan sesuai yang tadi 10.0 sebagai gateway-nya ya sini ya. Terus kita masukkan subnetnya, wildcard-nya dengan 3 belakangnya ya, terus kita buat area 0 begitu. Kenapa 0? Karena dia berada di kanan atas, yaitu dia nyambung dengan router kiri atas, jadi dia termasuk area 0 begitu. Setelah kita tambahkan, kita simpan. Selanjutnya kita berikan ya seperti yang sebelumnya, karena satu IP kita cuma menginputkan satu IP dengan caranya sama. Buat router OSPF 1, terus kita net dengan masukkan IP 11.11.0 dan di areanya sebelah kiri maka area 1 ya, dan wildcard-nya 0.000.3. Dan untuk router OSPF ini sama ya semuanya ya caranya. Kita buat router OSPF nya, terus kita masukkan IP nya. Setelah kita masukkan, kita sekarang lagi ngecek ya apakah sudah terhubung satu sama lain. Kita dapat lihat di sini di bawah sudah terhubung ya, di sini ya sudah terhubung. Berarti topologi yang kita buat sudah berhasil. Selanjutnya kita buat topologi untuk EI GRP ya di sini ya. Kita tambahkan dulu 3 router dan 3 switch di sini.
kita tambahkan PC ya di sini ya. Setelah itu kita tambahkan untuk modulnya di sini ya. Sebelum kita nambahkan modul ini, kita harus matikan dulu routernya. Kita matikan dulu routernya biar modulnya bisa masuk. Nanti setelah modul kita masukkan, kita hidupkan lagi untuk routernya. Cara ini sama seperti router lainnya, kedua router lainnya ya. Sini kan karena ada 3 router, jadi router lainnya juga sama ditambahkan modul gitu, seperti di video ini. Oke, kita hidupkan lagi seperti ini ya. Video selanjutnya sama routernya gitu. Dan selanjutnya kita akan menambahkan kabel ya sini ya. Kabelnya itu DCE. Untuk menghubungkan antar router di sini ya. Kita hubungkan. Dan nantinya untuk kabel yang penghubung router ke switch itu menggunakan strike. Dan dari switch ke perangkat PC itu menggunakan strike juga begitu, dan begitu juga seterusnya. Jadi yang menggunakan DCE itu hanya antar router ya di sini. Oke, setelah kita nambahkan kabel, kita setting untuk router satunya ya. Kita akan coba menginput IP pada CLI atau terminal sini. Kita enable dulu, terus kita config terminal ya di sini. Conf itu conft itu adalah config terminal kepanjangannya. Terus kita inputkan untuk port di sini ya setelah kita daftarkan. Port di sini harus sesuai ya dengan kabel yang kita daftarkan tadi. Kalau dia berbeda itu nanti akan berpengaruh atau tidak bisa nyambung ya, tidak bisa terkoneksi begitu untuk sobat jaringan. Jadi kita harus menyesuaikan
router, antar router itu tersambung dengan kabel port apa begitu. Misalkan pakai giga ethernet, berarti ke ethernet 0/1, berarti di command line-nya kita juga buat 0,1 gitu, /1 gitu. Selanjutnya kita tambahkan IP sini ya, IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask triple 255.0 OSH. Kita tambahkan lagi untuk port selanjutnya ya, kita tambahkan lagi IP-nya 10 triple 10 titik 1 dengan subnet mask 255.255.255.252, dan kita buat clock rate-nya di sini ya. Oke, setelah itu untuk penyetingan router lainnya sama ya teman-teman, caranya seperti ini. Jadi kita tambahkan portnya, kita tambahkan IP-nya, terakhir kita tambahkan clock rate-nya gitu. Seperti ini, seperti router 2 ini juga sama nih caranya ya, seperti yang tadi ya. Kita konfigurasi terminal, terus kita tambahkan port, tambahkan IP. Oke, setelah kita buat tadi ya, kita atur tadi untuk
IP-nya dan menambahkan gateway dan IP pada router yang pertama tadi. Selanjutnya pada PC-nya ya, di sini kita tambahkan seperti pada topologi ini sudah saya tuliskan untuk IP yang sudah saya daftarkan di sini. Jadi teman-teman bisa mengikuti ya sobat jaringan kalau mau buat topologi seperti ini, karena di sini saya buat dengan jelas seperti itu. Dan IP-nya sudah saya tulis di sini ya. Kemudian di sini kita akan coba ping ya satu sama lain apakah sudah tersambung gitu. Sini kita lihat violet karena masih delay ya teman-teman itu. Jadi pas saat kita reboot lagi atau kita pulang lagi dia akan sukses gitu. Kita coba lagi, sukses juga. Jadi topologi yang kita buat sudah benar ya teman-teman ya. Jadi ya, cuman karena ada delay ya ini. Jadi awalnya violet, kita coba untuk ngulang lagi atau kita reboot lagi gitu. Dia berhasil gitu. Ya di sini udah berhasil ya teman-teman ya. Jadi itulah praktek kita pada hari ini teman-teman.